Semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Astrina Sumbing dari kelas TRJT 1D, NIM 2205211040, program studi Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi, Mapel Rangkaian Listrik Arus Sara dengan tugas teori Norton. Dengan dosen Ibu Afrita Amelia STMT, Kampus Politeknik Negeri Medan. Di video ini saya akan menjelaskan tentang teori Norton. Sebelumnya, dalam dunia kelistrikan ada beberapa teori yang populer dan digunakan untuk berbagai kebutuhan tertentu. Salah satu teori yang digunakan atau dianggap sangat praktis dan banyak kegunaannya adalah teorema Norton. Teorema ini sudah banyak diaplikasikan dalam berbagai hal di kehidupan karena memang sangat membantu. Maka dari itu penting sekali untuk mempelajari makna dari teorema Norton supaya nantinya bisa mengaplikasikannya sendiri. Penjelasan dari teorema Norton. Definisinya yaitu teorema Norton adalah salah satu teori atau alat analisis yang memiliki kegunaan untuk menyederhanakan sebuah rangkaian linear yang rumit menjadi sebuah rangkaian yang sangat sederhana. Berbeda halnya dengan teorema Thevenin, yang dimana cara penyederhanaannya dengan menggunakan sumber tegangan atau voltage source ekivalen dengan merangkai resistor secara seri. Sedangkan penyederhanaan teorema Norton adalah dengan menggunakan sumber arus ekivalen dan perangkaian resistor ekivalen dalam bentuk paralel. Teorema Norton dipertemukan pertama kali oleh dua orang peneliti yang sedang melakukan uji coba kelistrikan, yaitu Hans Ferdinand Mayer dari Siemens dan Halske dan Edward Lowry Norton dari Bell Labs. Karena teorema Norton ini ditemukan oleh dua orang peneliti, maka teorema ini juga bisa disebut sebagai teorema Mayer-Norton. Adapun bunyi teorema Norton. Teorema Norton menyatakan bahwa setiap jaringan listrik linear atau rangkaian rumit yang tertentu bisa digantikan oleh rangkaian sederhana yang terdiri dari satu arus sumber IN dan satu resistor dalam bentuk paralel atau RN. Rangkaian pengganti yang dimaksud dalam hal ini juga disebut dengan rangkaian ekivalen Norton. Itu adalah bunyi dari teorema Norton. Adapun cara menganalisis rangkaian linear dalam bentuk perhitungan teorema Norton. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk menganalisis dan menghitung sebuah rangkaian linear dengan menggunakan teorema Norton. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama adalah menghubungkan singkat resistor beban. Yang kedua, menghitung atau mengukur arus yang ada pada rangkaian hubung singkat tersebut harus ini dinamakan sebagai arus Norton atau IN. Yang ketiga, selanjutnya buka arus sumber. Hubung singkat tegangan sumber, kemudian lepaskan resistor beban. Yang keempat, menghitung atau mengukur resistansi. Ini disebut sebagai resistansi Norton atau RN. Kemudian
Gambar kembali dengan cara memasukkan nilai arus pada rangkaian yang dihubungkan pada langkah ketiga, lalu rangkaikan arus sumber dan resistansi pada rangkaian terbuka, seperti yang dilakukan pada langkah kelima, dalam bentuk paralel. Hubungkan lagi resistansi beban yang sebelumnya sudah dilepaskan pada langkah ketiga. Ini adalah rangkaian yang sederhana sesuai dengan teorema Norton atau yang biasa disebut sebagai rangkaian ekuivalen Norton. Yang keenam, carilah arus beban yang mengalir dan tegangan beban yang ada pada resistor beban sesuai dengan aturan pembagi atau arus listrik atau current divider rule. IL sama dengan IN per buka kurung RN per buka kurung RN tambah RL tutup kurung. Contoh soal teorema Norton. Sebuah rangkaian resistor beban 17 ohm dengan resistansi paralel 80 ohm dan 60 ohm yang berhubungan dengan sebuah resistor seri 40 ohm. Sedangkan tegangan yang terjadi mencapai 16 V. Maka berapakah resistansi Norton? Harus Norton, resistansi beban dan tegangan beban berbasis teorema Norton. Gunakanlah rumus teorema Norton yang benar. Diketahui RB sama dengan 17 ohm, R1 sama dengan 80 ohm, R2 sama dengan 60 ohm, R3 40 ohm. Ditanya resistansi Norton Rn, arus Norton IN, tegangan beban FL. Penyelesaiannya, lakukan hubungan singkat pada resistor beban 17 ohm. Cari total resistansi RT, yakni 40 ditambah buka kurung 80 dikali 60 tutup kurung dibagi 80 ditambah 60 sama dengan 40 ditambah 40. Berarti RT-nya sama dengan 80 ohm. Selanjutnya, dengan mencari total arus listrik atau IT sama dengan 17 dibagi 80. Berarti IT sama dengan 0,2 A. Barulah mencari arus Norton IN, yaitu dengan cara 0,2 buka kurung 80 dibagi 60 ditambah 80 tutup kurung. Berarti IN sama dengan 0,1 A. Hubungkan singkat resistor beban menjadikan salah satu rangkaian menjadi terbuka. Teorema Norton dianalisis berdasarkan konsep arus linear, makanya dibutuhkan ukuran resistansi pada rangkaian tersebut atau Rn sama dengan 60 ditambah 80 dikali 40 dibagi 80 ditambah 40 sama dengan 60 tambah 26. Berarti Rn-nya sama dengan 86 ohm. Selanjutnya, hitunglah arus beban sebelum menghitung tegangan beban atau IL, yaitu IN dikali buka kurung Rn dibagi Rn ditambah L. Berarti 0,1 dikali 86 dibagi 86 tambah 17. Berarti IL-nya sama dengan 0,08 ampere. Terus tegangan beban atau FL sama dengan IL dikali RL 0,08 dikali 15. Berarti FL-nya sama dengan 1,4 V. Sekian dari
penjelasan saya tentang teori Norton. Maaf jika ada salah kata, saya ucapkan terima kasih.